Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat bukan? Mudah-mudahan anak-anakku semua beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, walaupun di suasana pandemi COVID-19, kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini masih dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun 2020/2021. Perkenankan Bapak di sini. Nama saya Suparno, Sarjana Pendidikan, Kepala SMP Negeri 1 Todana. Saya ingin menyampaikan sebuah materi yang bertajuk Wawasan Wiyata Mandala. Apakah wawasan Wiyata Mandala itu? Mari kita simak slide selanjutnya. Sebelum pada materi wawasan Wiyata Mandala, saya ingin mengingatkan anak-anak semua, yakni pelajaran di waktu kalian di sekolah dasar. Anak-anakku, di slide ini terpampang sebuah foto dengan disertai slogan yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Coba adik-adik atau anak-anakku, siapakah sosok pahlawan yang telah memberikan ajaran kepada kita, ajaran di dunia pendidikan, dengan slogan tersebut? Coba kalian berpikir sejenak. Tentu kalian sudah menemukan jawabannya. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Dia adalah Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, beliau Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan pesan di dunia pendidikan bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Maka beliau menyampaikan bahwa pendidikan bertumpu di dalam keluarga, pendidikan bertumpu di sekolah, dan pendidikan bertumpu di masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah apa, anak-anakku? Tri Pusat Pendidikan. Tri itu 3, pusat itu menunjukkan center. Jadi center atau fokus pendidikan, ya proses pendidikan itu sendiri. Jadi Tri Pusat Pendidikan itu yang pertama adalah pendidikan
di dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan di masyarakat. Yang ketiga, pendidikan di sekolah. Baik anak-anakku, Tri Pusat Pendidikan nomor 1 dan nomor 2 tidak akan saya bahas di sini. Bapak ingin membahas Tri Pusat Pendidikan yang ketiga, yakni pendidikan di sekolah yang dikemas dengan wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku, tolong perhatikan, ini ada sebuah gambar jalannya upacara di SMP Negeri 1 Todanan. Berikutnya di sini topik yang akan kita bicarakan, yakni wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala dari segi asal-usul kata dalam bahasa Indonesia atau etimologinya berasal dari kata wawasan yang artinya adalah pandangan atau sikap yang mendalam. Yang kedua, wiyata artinya adalah pendidikan. Yang ketiga, mandala yang artinya tempat atau lingkungan. Oleh sebab itu anak-anakku, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Nah, dari makna masing-masing tadi sudah kita ketahui, maka setelah digabung menjadi wawasan Wiyata Mandala adalah sikap atau pandangan yang sungguh-sungguh tentang sekolah sebagai lingkungan pendidikan atau tempat untuk menuntut ilmu. Karena sekolah sebagai lingkungan pendidikan, maka di dalam sekolah itu ada beberapa unsur-unsur pendukung. Anak-anakku, sebagai salah satu contoh saja, lihat foto sebelah kiri, di mana di situ berdiri kepala sekolah dan satu orang guru yang berbaju hitam. Kemudian yang berbaju batik itu adalah komite sekolah. Dan satu putri mengenakan jilbab berbaju merah putih. Dan juga satu laki-laki berbaju atau berseragam merah putih. Itu adalah siswa. Gambar itu mengandung pesan bahwa di awal tahun pelajaran, orang tua siswa melalui komite menyerahkan, memberikan amanat kepada sekolah bahwa kalian dititipkan di SMP Negeri 1 Todanan untuk dididik, untuk diajar. Sedangkan untuk gambar yang sebelah, kepala sekolah menerima amanah dari orang tua dan bersedia akan membina, mengajarkan,
mendidik anak untuk mencapai cita-cita dan sekaligus untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Anak-anakku sekalian, seperti tadi saya sampaikan bahwa unsur dari wawasan Wiyata Mandala atau sekolah sebagai lingkungan pendidikan itu ada unsur kepala sekolah, unsur guru, unsur siswa, unsur masyarakat, ditambah lagi unsur-unsur yang lain termasuk sarana prasarana. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan itu artinya di dalam sekolah itu harus ada harmonisasi atau keselarasan antara kepala sekolah, antara dengan guru, dengan siswa, dengan masyarakat, yang di dalamnya mereka saling ambil peran, saling asah, saling asuh, dan saling asih untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Maka dari itu anak-anak sekalian, sekolah tidak bisa lepas dari masyarakat. Sekolah tidak bisa lepas dari lingkungan. Maka kita harus saling bekerja sama, bahu-membahu, saling asah-asih asuh untuk mensukseskan tujuan pendidikan. Nah, sekarang anak-anak, sekolah itu fungsinya apa? Sekolah itu adalah lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan satu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, mengembangkan kepribadian, sikap atau attitude. Ketiga, untuk mengembangkan harmonisasi hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, untuk membina dan mengembangkan hasil karya. Nah, ini anak-anak, foto Bapak dan Ibu guru SMP, Bapak guru, maaf di situ tidak ada ibunya. Bapak guru sangat semangat untuk mensukseskan tujuan pendidikan nasional di SMP Negeri 1 Todanan. Gambar kedua, teman-teman kalian yang setelah dibina, dikembangkan kreativitasnya, etika, estetikanya, bisa menghasilkan karya. Di sini karya yang ada di layar adalah karya seni, berupa seni barong misalnya. Berikutnya gambar ketiga. Nah, ini anak-anakku,
Kalau kalian perhatikan di situ ada gambar putra-putri atau siswa-siswi SMP Negeri 1 Todanan mengadakan kegiatan, yaitu kegiatan tentang basak, menjual produk yang telah dihasilkan oleh kelompoknya. Nah, ini adalah rentetan. Sekolah itu merupakan suatu lembaga pendidikan formal untuk membina, mengembangkan satu iptek, dua kepribadian dan sikap atau attitude. Yang ketiga adalah harmonisasi, keselarasan hubungan manusia dengan manusia, atau kalau dalam Islam namanya hablum minan nas, dan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Yang keempat adalah untuk mengembangkan hasil karya. Bagaimana anak-anakku? Cukup jelas? Mudah-mudahan kalian cukup jelas untuk mengamati dan mengikuti kegiatan ini. Kita lanjut slide berikutnya. Sekolah sebagai masyarakat belajar. Learning society. Apa artinya? Kalian harus tahu bahwa setelah kalian itu diserahkan di sekolah, berarti bapak guru, ibu guru merupakan pengganti orang tuamu ketika kamu berada di lingkungan sekolah. Nah, oleh sebab itu, sekolah sebagai masyarakat belajar atau learning society tampak pada bagan yang ada di layar. Jadi di dalam sekolah itu ada hubungan harmonis, saling menguntungkan, saling asah, saling asuh antara kepala sekolah, guru, masyarakat, dan siswa yang diatur oleh suatu rule atau law atau peraturan. Baik itu peraturan tertulis, contohnya tata tertib siswa, tata tertib guru dan karyawan. Ini yang tertulis. Yang tidak tertulis adalah sikap, perilaku, atau adab. Maka dari itu, sekolah itu akan tampak sebagai suatu masyarakat belajar apabila ada hubungan erat yang diatur oleh rule, oleh peraturan untuk mencapai tujuan yang mulia. Di situ tertulis, sekolah sebagai masyarakat belajar atau learning society adalah komunitas dinamis yang saling kait, mengkait, memiliki komitmen untuk bekerja keras yang terikat oleh rule atau peraturan untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, oleh sebab itu anak-anak, ketika kamu di sekolah ini menjadi anggota masyarakat belajar, learning society, maka setidak-tidaknya kamu harus mengenal haknya siswa itu apa. Nah, ini anak-anak, coba perhatikan di layar. Hak anak adalah satu, berhak mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan dari guru. Dua, berhak mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari guru. Berhak meminjam buku di perpustakaan. Berhak mempunyai banyak teman. Dan yang kelima,
berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Sarana prasarana di sekolah cukup banyak. Nanti pada suatu saat kalau anak-anak sudah diperbolehkan masuk, kalian bisa melihat, bisa mengamati, dan bisa memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Namun, anak-anakku perlu tahu juga, kita jangan hanya menuntut hak, tapi kewajiban kita yang harus kita penuhi, yaitu kewajiban siswa ketika siswa di sekolah. Nomor 1, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. 2, siswa harus ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. 3, siswa harus ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, pemeliharaan halaman, pemeliharaan perabot-perabot yang ada di sekolah. Yang keempat, siswa harus membantu kelancaran proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang kelima, siswa harus ikut menjaga nama baik alma mater, nama baik sekolah, nama baik guru, maupun nama baik pelajar yang lain, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 6, siswa harus menghormati gurunya dan saling menghargai antar sesama muridnya. Yang ketujuh, siswa melengkapi dirinya dengan keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedelapan, siswa memarkirkan kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Yang kesembilan, siswa ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang ke-10, siswa memakai seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Misalnya, pada hari Senin dan hari Selasa mengenakan seragam OSIS lengkap. Hari Rabu dan hari Kamis mengenakan seragam batik. Hari Jumat dan hari Sabtu mengenakan seragam pramuka. Nomor 11, murid berkewajiban untuk mengikuti upacara, yakni upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan setiap hari Senin ataupun hari-hari besar yang lain. 12, siswa harus memberikan keterangan, baik itu sakit, izin, atau alfa dari orang tua apabila berhalangan untuk bersekolah. Yang ke-13, murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan yang ada di sekolah. Ulangan ini macam-macam. Ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, ada penilaian akhir semester, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, setelah kalian mengikuti paparan saya tentang wawasan Wiyata Mandala, ini ada tugas untuk kalian untuk dikerjakan di rumah. Karena saat ini
pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Maka tolong dicatat, kemudian nanti dikerjakan dengan kertas yang telah kamu miliki dan dikumpulkan sesuai dengan petunjuk arahan dari panitia MPLS SMP Negeri 1 Todana. Tugas tersebut: 1. Jika kalian memecahkan kaca jendela sekolah, tapi tidak ada orang lain yang tahu, apa yang harus kamu lakukan? Coba ini nanti dikerjakan. Nomor 2. Jika bel tanda pelajaran dimulai telah berbunyi, namun selang waktu 5 menit belum ada guru yang masuk ke kelasmu, apa yang harus kamu lakukan? Ketiga, ini di tayangan awal tadi, jelaskan pengertian dari A. Ing ngarsa sung tulodo. B. Ing madya mangun karsa. C. Tut wuri handayani. Demikian anak-anakku semua, pemaparan tentang materi wawasan wiyata Mandala. Semoga kalian jelas dan mengerjakan tugas sesuai tugas yang sudah saya berikan, dan nanti kamu kumpulkan sesuai dari petunjuk panitia MPLS. Demikian, terima kasih.